Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam dalam mendorong anak muda mau kembali ke desa dan mengembangkan pertanian. Salah satunya dengan iming-iming teknologi modern. Namun sayangnya, jurus ini belum bisa mendongkrak minat anak muda mau jadi petani. Bahkan dikhawatirkan jumlah petani muda semakin menurun. Semua sepakat, kedaulatan pangan harus dicari agar mandiri dari impor. Tapi apabila tidak ada regenerasi petani, Indonesia nampaknya semakin dekat menjadi negara pengimpor beras karena tidak ada yang mengerjakan sawah. Dan negara agraris yang dulu santer digaungkan bisa saja hanya menjadi bagian sejarah. Terdapat hampir 200 perguruan tinggi dengan studi pertanian di Indonesia yang tiap tahunnya meluluskan ribuan mahasiswa. Namun tidak bisa dipungkiri, sebagian besar mahasiswanya belum mau berkontribusi aktif di bidang pertanian, apalagi menjajal menjadi petani muda ketika lulus nanti. Ingin cepat mendapat uang dan tuntutan orang tua menjadi alasan mereka bimbang terjun di pertanian. Institut Pertanian Bogor sebagai salah satu pusat pendidikan pertanian di Indonesia pun tidak menampik mereka kesulitan mencetak petani-petani muda. Badan Pusat Statistik dalam Sensus Pertanian tahun 2013 memaparkan data yang miris terkait regenerasi petani muda di Indonesia. Terjadi kecenderungan makin tinggi pendidikan seseorang, maka makin enggan terjun di bidang pertanian. Tak heran, petani Indonesia sebagian besar hanya tamatan sekolah dasar yang sulit menerapkan sistem pertanian modern. Bahkan dari 26 juta petani, 65%-nya berumur di atas 45 tahun. Hanya 10% saja yang masih berusia produktif di bawah 35 tahun. Ternyata bukan hanya sebatas kendala di pemodalan dan kepemilikan lahan saja. Degradasi minat anak muda untuk mau turun ke sawah sudah sangat besar. Ini terbukti hanya 30% anak muda dari keluarga petani yang mau terjun ke sawah meneruskan usaha turun-temurun keluarganya. Kecilnya ketertarikan ini diamini seorang pemilik tanah di Indramayu, Jawa Barat. Anak-anaknya tidak ada yang berminat jadi petani.